Ada orang nanya gini di Facebook, Ustadz, bagaimana hukum memasang perempuan tidak berjilbab di media promosi? Ustadznya itu jawab di Facebook itu hukumnya nggak boleh, haram. Amin. Membawa manfaat bagi banyak orang. Amin. Nah, berbicara masalah branding, di luar sana itu banyak juga yang berbicara branding tentang branding syariah. Ya. Itu gimana sih konsepnya? Atau Nema juga melayani hal-hal tersebut? Oke. Jadi kalau di saya Nema awalnya kita gini, apapun kita terima kalau jenis kliennya. Waktu itu paling banyak BPR. Oh. Paling banyak tuh BPR. Bank Perkreditan Rakyat. Ya, BPR itu paling banyak, bukan paling banyak, hampir 95% lah. Klien saya pada waktu itu adalah BPR. Kemudian yang kedua adalah sekolah pramugari. Wah, sekolah pramugari, Masya Ya. Allah. Apa yang Anda bayangkan, Tata? Yang saya bayangkan itu adalah sebuah sekolahan yang dimana isinya itu para mahasiswi ya. Ya. Dan mereka belajar bagaimana melayani di pesawat. Iya gitu kan. Ya. Ya, Masya Allah. Nah itu tadi. Nah kemudian saya ingat tahun 2014, tepatnya 2014, saya baru selesai kontrak tuh, tanda tangan kontrak. Ya. Untuk cetak brosur sekolah pramugari. Kemudian ada calon klien lagi yang dari BPR, salah satu BPR yang besar cukup Semarang. Hampir deal. Tapi kalau yang sekolah pramugari udah deal, tanda tangan kontrak untuk tahun keempat dari tahun 2010. Itu tiap tahun diperpanjang kontraknya. Tahun keempat barusan tanda tangan. Ini melayani apa yang di sekolah pramugari? Cetak brosur, pemotretan dan lain-lain. Ngebikin konsep communication pada waktu itu. Oh iya. Untuk BPR-nya gimana tadi Mas dari lanjut? BPR tuh hampir deal ya. Hampir deal. Kemudian pulang dari tanda tangan kontrak tadi. Itu saya masih ingat tuh, duhur ya. Berarti sempat tanda tangan kontrak dulu? Sudah tanda tangan. Dengan BPR tadi ya? Bukan, yang sekolah pramugari. Kalau yang BPR tadi? Belum Ya? Belum, hampir deal. Hampir deal. Lalu kenapa mengurungkan niatnya untuk? Setelah pulang ke rumah, sampai ke kantor, itu Anda buka Facebook. Saya masih ingat banget tuh. Ada orang yang nanya ke Ustadz, bukan nanya ke saya. Ada orang nanya ke Ustadz. Saya lupa Ustadz siapa yang di Facebook saya. 2014 kayak belum kenal ya, Tat? Wallahualam ya. Mungkin ya. Belum kenal kayaknya. Wallahualam. Apa sudah ya? Wallahualam juga. Nanti dicek Facebook. Iya, cek Facebooknya ya. Ada orang nanya gini di Facebook. Ustadz, bagaimana hukum memasang perempuan tidak berjilbab di media promosi? Ustadznya itu jawab di Facebook itu hukumnya nggak boleh, haram. Ya, karena aurat. Ya, karena itu aurat. Betul. Kemudian saya cari ustadz lain. Siapa tahu ada yang boleh gitu. Cari pembenaran pemirsa. Ya, itu sifat manusiawi ya. Ya. Cari ustadz yang lain, siapa tahu ada yang boleh. Ya. Kemudian ternyata nggak ada yang boleh. Nggak ada yang boleh juga. Ternyata nggak ada yang boleh. Terus pikir ini terima nggak ya? Karena barusan tanda tangan kontrak. Ini untuk sekolah pramugari ya? Sekolah pramugari. Tapi logika saya jalan. Artinya kalau sekolah pramugari nggak boleh, otomatis yang BPR pasti nggak boleh. Kok begitu? Iya kan, itu kan BPR kan riba. Oh. Nah, itu kan. Karena ribanya ya, karena auratnya ya. Iya, betul kan. Beda konsep lagi begitu ya. Iya kan, beda konsep. Ya. Tapi artinya itu kan nyambung tuh. Iya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya kalau ini aurat gak boleh gitu. Iya, apalagi riba. Apalagi yang membantu riba gitu. Iya, jelas-jelas itu haram. Jelas-jelas itu haram kan. Nah, kemudian wah, ini kalau dua-duanya nggak boleh dan 95% duit saya dari situ itu.
Oh. Artinya saya nggak akan punya penghasilan. Logika saya. Logikanya Pada manusia logika gitu ya. manusia ya. Logika manusia. Iya. Logika manusia. Saya nggak punya penghasilan dong. Wah, terima nggak ya? Terima nggak? Itu gundah gulana tuh. Itu gundah gulana tuh. Tetapi saya masih ingat itu saya udah ada janjian, malamnya udah janjian mau berangkat ke Bandung karena ada salah satu klien di Bandung. Klien ini dari Pak Mirza, om saya, temennya om gitu. Oh, masya Allah. Ya, alhamdulillah saya malam itu berangkat ke Bandung. Di perjalanan tuh mikir banget saya, nggak bisa tidur di kereta. Terima nggak ya. Tapi ini ada salah satu kisah yang menurut saya cukup menarik gitu ya, yang tiba-tiba teringat di kereta. Ada 3 kisah, tapi mungkin saya ambil salah satu aja. Iya, yang paling menarik. Paling menarik ya, yaitu kisahnya Sayyidina Ali. Yang waktu itu kehilangan sandal. Wallahu alam cerita ini sahih atau enggak, wallahu alam. Tapi setidaknya ini ada cerita yang cukup menarik di sini yang kita bisa ambil pelajaran ya. Yaitu kehilangan sandal ketika sholatnya terlambat, naruh sandal di depan masjid, kemudian dia nitip nih. Ya, terhadap Seseorang ini. Tolong jagain sandal saya. Iya. Sayyidina Ali setelah sholat sandalnya hilang sama orangnya hilang. Itu ya. Terus pulang lewat sebuah jalan ternyata ada pedagang yang ngejual sandalnya dia. Iya, sebuah pasar. Itu sandal beliau. Kemudian Sayyidina Ali kira-kira tanya, "Ini sandal dapat dari mana? Jual berapa?" Iya. Kamu kira kalau bahasa Indonesia kulaan berapa ya? Berapa? Kemudian enggak rahasia lah ini. Kemudian diceritakanlah bahwa dia Sayyidina Ali habis kehilangan sandal. Kemudian si pedagang ini cerita, saya ngebeli kira-kira misalnya nominalnya 1 dirham lah. Iya. Dari orang yang tadi jual ke saya. Nah, yang saya ingat adalah ceritanya gini. Sayyidina Ali mengatakan dalam hati gitu. Pada waktu itu saya sudah bernazar. Iya. Ketika saya selesai sholat, orang ini akan saya kasih duit 1 dirham. Iya. Nominalnya sama dengan dia dapat menjual sandal itu. Iya. Cuman prosesnya berbeda. Nah, kan jadi gitu. Saya jadi teringat, jangan-jangan rezeki saya itu ada gitu. Tapi karena saya memilih yang haram, ya tetap dapat gitu. Tetap dapat tapi cara yang haram, cara yang buruk gitu. Ini salah satu yang paling menguatkan saya. Masya Allah, luar biasa ini Mas Dodi. Itu menguatkan saya. Oke. Lepas. Ini kalau di posisinya saya atau pemirsa mungkin jalannya berbeda lagi. Iya. Tapi ini karena Allah memberikan hidayah ya kepada Mas Dodi sehingga menguatkan Mas Dodi terhadap keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Betul. Jadi barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Betul. Rezeki insyaallah tetap sudah diberikan oleh Allah, hanya saja kita disuruh memilih bagaimana cara menjemputnya. Betul. Itu pilihan kita kan, kita mau pakai jalan apa. Pemilihan kita. Lanjut Mas Didi. Wah, itu tapi setelah saya nggak terima itu, wah itu kantor pontang-panting tuh. Awalnya begitu pontang-panting, ini harus gimana coba. 2 tahun, hampir 2 tahun kita puasa lah. Masya Allah. 2 tahun itu nggak sebentar. Nggak sebentar ya. Lama ya. Kita nggak dapat pelanggan kemarin 3 bulan ya Mas Dodi ya. Kan pandemik nih 3 bulan ya. Ya sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat. Semoga pemirsa juga merasakan yang sama ya. Itu luar biasa pontang-panting ya. Bahkan ada yang tutup permanen dan sebagainya. Tapi ini 2 tahun pemirsa. Berarti kalau kemarin 3 bulan belum ada apa-apanya Mas Dodi. Karena udah punya pengalaman 2 tahun. Lanjut Mas Dodi. Sebetulnya 2 tahun pun kita nggak tahu mau sampai berapa lama. Ya, karena kita nggak punya prediksi apa-apa. Atau itu salah satu. Ya, ini cerita salah satu kisah yang saya ingat dalam waktu di kereta itu adalah kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan disuruh oleh Allah setelah mendatangi Fir'aun hijrah membawa Yahudi, pasukan membawa kaum Yahudi pada waktu itu, pokoknya suruh ke Laut Merah. Pokoknya suruh kaum di Laut Merah, kemudian umatnya tanya itu mau ngapain di sini? Nggak tahu saya. Pokoknya saya diperintah ke sini aja. Gitu kan? Pokoknya saya diperintah ke sini aja. Terus gimana? Kita nunggu wahyu setelah ini. Gitu kan? Itu sampai menginap di Laut Merah. Cerita yang saya dengar adalah itu sampai menginap di Laut Merah. Fir'aun setelah itu mau nyusul. Baru terlihat tentara Fir'aun, barulah terjadilah mukjizat.
Betul. Barulah perintah selanjutnya. Baru perintah selanjutnya ada. Tapi waktu disuruh ke Laut Merah kita nggak tahu suruh ngapain. Betul. Nah, itu kan mirip sama cerita saya gitu. Iya. Ya kan? Ini mau sampai kapan ujungnya kayak apa kita nggak tahu gitu. Nggak tahu, iya. Saya bisa cerita ini puasanya 2 tahun ya karena sudah terjalani. Ya, karena sudah ada pengalaman. Karena udah terjalani. Ternyata tahun 2016 barulah saya dipertemukan oleh Allah, takdir qadarullah dipertemukan dengan Pak Abi. Pak Subiakto ya, Pak Subiakto, ke Jakarta. Branding Indonesia pemirsa. Ya itu yang memberikan saya banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak koneksi, banyak jaringan terutama. Itu yang bagi saya ini unplanned gitu. Masya Allah ya. Ya Masya Allah. Waktu itu memang sih tahun 2015 akhir tuh masih ingat. Itu rakernya pun di Paragon di food court gitu. Bertiga saya, Pak Sofian, Mas Eka dan berdua ini masih ada di NEMA. Kita tahun 2015 akhir mendeklar bahwa tahun depan insya Allah NEMA harus go nasional. Caranya gimana? Pakai SEO, pakai Facebook Ads. Itu udah direncanakan. Udah ada planningnya. Udah ada planningnya tahun 2015 akhir. Raker cuma di food court gitu aja karena mau ngapain lagi, mau di mana nggak bisa gitu, nggak ada duit gitu. Pada tahun itu. Tahun 2016 bulan Februari Pak Subiakto buka workshop. Buka kelas. Anak harus ikut nih. Bayaran 2 juta. Tiket di tahun itu juga besar itu. Besar sekali dengan kondisi yang nggak ada penghasilan. Nggak ada penghasilan gitu. Minim penghasilan. 2 juta besar. Itu belum tiket PP-nya. Baru harga kelasnya aja. Dan itu di berapa hari workshopnya itu? 1 hari. 1 hari 2 juta. 2 juta. Masya Allah. Wah itu maju mundur tapi harus berangkat. Akhirnya Bismillah harus berangkat di sana dapat ilmu banyak. Tapi yang paling menarik adalah kayaknya beliau jatuh cinta sama saya gitu. Masya Allah. Di presentasi itu kan masing-masing suruh presentasi kan. Iya. Yang minta dikoreksi itu saya bilang saya ada pesawat malam sehingga saya presentasi awal ya akhirnya. Kemudian beliau ngomong gini di depan, saya masih ingat sekali tuh. Wah, nanti setelah ini kalau kita mau ada workshop di lain tempat, kita serahin ke Mas Dodi deh bantuannya untuk bikin packaging dan lain-lain. Luar biasa. Masya Allah. Langsung dapat order. Ya langsung dapat order tuh. Memang kita udah nge-planning untuk go nasional. Planningnya pakai Facebook Ads, SEO dan lain-lain gitu kan. Itu bagian dari perencanaan. Tapi kan yang penting tujuannya sama jalannya terserah Allah lah. Tapi kita siapkan planning dulu gitu. Iya. Dan ini jalannya dari Allah tuh pasti semuanya singkat ya. Betul sekali. 1 singkat, kedua mudah. Betul sekali. Dan tidak disangka-sangka. Betul sekali. 3 singkat, mudah, tidak sangka-sangka. Betul sekali. Itu yang kejadian. Jadi kemudian saya bisa kenal Pak Budi Isman, saya bisa kenal Pak Laksita, saya bisa kenal guru-guru yang lain. Itu secara takdir jalannya lewat beliau secara syariat. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ini mungkin satu cerita yang mungkin kalau dinilai banyak orang sekarang, kalau ngelihat dari luarnya aja, ya kenal sekarang Mas Dodi ya udah luar biasa. Tapi kalau dengar ceritanya begini nih, belum tentu nih mau banyak menjalani atau melewati ya. Iya. Karena setiap episode orang itu pasti berbeda-beda tentunya. Betul. Lanjut Mas Dodi, tadi tuh NEMA atau bermula dari situ ya. Yeah. Dan saat ini Mas Dodi, NEMA itu berkembangnya sudah sejauh mana sih? Maksudnya tuh dalam artian produk-produk apa aja yang sudah berkembang di NEMA? Oke. Jadi awalnya kita hanya konsultasi ya, teman-teman konsultasi ke saya. Awalnya di situ dulu. Kemudian saya nambah punya partner yang bisa mengerjakan visual. Saya ajak partner, oke, mau nggak jadi partner? Malah dia yang ngajakin. Yuk kita berpartner aja, ngebikin. Saya masuk di bisnismu, saya bagian visual. Karena memang beliau ini satu orang yang saya kenal ini memang sangat ahli di bidang visual itu. Akhirnya gabunglah kita, saya strategi, beliau visualnya. Saya yang jualan kemana-mana, saya presentasi, beliau yang ngerjain. Berarti kolaborasi ya? Ya. Jadi kolaborasi itu memang Masya Allah ya. Saya bisa kemana-mana, bisa ke Jakarta, bisa kemana-mana. Itu karena yang ngerjain di rumah gitu, ya, di kantor beliau gitu.
Kalau saya masih ngerjain ya saya nggak bisa kemana-mana. Iya semua ya. Jadi Ya karena CEO tadi. buat CEO tadi udah chief executive officer gitu. Semua dikerjain. Ya, jadi. ya. Masya Allah, berarti bermula itu dari kolaborasi ya. Betul mulai dari kolaborasi dari itu. Permintaan konsultasi dan sebagainya. Betul. Nah, untuk Nema sendiri saat ini sudah berapa brand sih yang dikeluarkan oleh Nema dan sudah banyak berapa perusahaan kira-kira saja gitu Mas Dodi? Yang di klien Nema, yang dibantu. Ya, klien yang dibantu. Total sekiranya ada 700. Masya Allah sudah 700. Mungkin sobat pemirsa yang menyimak salah satunya ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Dodi, Ya. ini sudah di penghujung acara nih. Dan mungkin dari tadi pemirsa melihat perjalanannya bisnisnya Mas Dodi, lalu perjuangannya sampai hasil yang diraih sekarang. Ini kan ya kalau kita sebut manusia pasti iri ya. Ya, itu sifat manusiawi. Namun tentunya Mas Dodi juga pengen kan berbagi bagaimana sih memberikan tipsnya atau motivasi kepada sobat pemirsa Islamicpreneur TV ini. Silakan Mas Dodi. Oke, baik teman-teman ya Islamicpreneur TV dimanapun berada, ada satu perjalanan yang cukup menarik menurut saya, yaitu gini. Kita di satu titik tertentu lah, titik sini. Kemudian kita mau ke titik sini. Ini kita sebut dengan goal ya, titik ini kita sebut dengan goal. Antara realita hari ini dengan apa yang kita inginkan, pasti ini ada jalan itu. Dan jalan ini adalah yang disebut dengan problem, pasti itu. Dan ini adalah problem, dan problem ini mau nggak mau kita harus selesaikan. Kalau kita nggak selesaikan ya kita tetap ada di sini. Kalau kita mau ke titik ini, ke goal ini, pasti ada problem. Nah, problem ini memang salah satu cara yang diberikan Allah untuk kita bisa naik kelas, untuk kita bisa mengupgrade diri kita. Ya, sehingga sebetulnya tujuan Allah membuat kita menginginkan sesuatu yang berupa goal itu apa sih? Tujuannya supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Kenapa ya? Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran juga kan, Allah tidak akan mengubah suatu kaum, melainkan kaum itu mengubah dirinya sendiri. Artinya mengubah diri sendiri ini bukan melakukan sesuatu sebetulnya, tapi mengubah diri sendiri menjadi pribadi yang berbeda. Kalau bisa dibilang Dodi versi 1.0 di awal, yang diinginkan Allah adalah Dodi jadi versi 2. Caranya menyelesaikan dengan cara menyelesaikan masalah bonusnya sampai di titik goal yang kita inginkan. Gitu teman-teman semuanya. Masya Allah pemirsa, ini motivasi yang luar biasa dari Mas Dodi, dan beliau adalah termasuk orang yang berhasil telah melewati dari satu titik tadi hingga ke titik berikutnya. Ya, dan masih ada titik lain yang harus dituju. Masya Allah, itu adalah bagian daripada hope ya, bagian dari harapan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kita kemudahan untuk bisa menuju ke sana. Amin. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini Mas Dodi sudah bersedia bincang-bincang, hadir memberikan inspirasi dan motivasi. Jangan kapok-kapok ya Mas Dodi. Insya Allah ya, dengan senang hati, kita tapping ya. Siap tak? Dengan senang hati. Solusi bagi sahabat-sahabat yang menginginkan bagaimana sih berwirausaha atau menjadi pengusaha yang tangguh begitu. Ya. Baik Mas Dodi, terima kasih banyak atas waktunya dan kita bisa jumpa lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa, demikianlah yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan Islamicpreneur TV yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bercita-cita sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.